Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, nikmat-nikmat Islam, dan kembali subuh ini Allah mudahkan, Allah gerakkan dalam hati kita guna melaksanakan salah satu perintahnya, yakni sholat subuh yang berjamaah. Selamat berjamaah. Sama-sama kita saling mengaturkan kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang mula mendengar tentang zuhud qanaah dan tidak meminta-minta, yakni mafhum hadis dari Aisyah radhiyallahu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dapatkah seseorang tergolong syahid tanpa mengorbankan nyawanya di jalan Allah?" Jawab Rasulullah, "Ya, orang yang mengingat maut sebanyak 20 kali sehari semalam, maka ia tergolong orang mati syahid." Orang yang mengingat maut sebanyak 20 kali sehari semalam, maka ia tergolong orang mati syahid. Sebuah hadis lainnya menyatakan bahwa barang siapa membaca doa berikut ini sebanyak 25 kali setiap hari, maka ia akan mendapat derajat syahid, yakni innama barik li Allahumma barik li fil mauti wa fiha ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku. Ya Allah, berkahilah aku dalam kematianku dan setelah kematianku. Dalam mengingat maut ini selalu ada keutamaan dan kelebihan. Hanya karena hal itu menjadi sebab kekurangannya kecintaan pada dunia dan bertambahnya semangat untuk persiapan akhirat. Sebaliknya, tidak mengingat dan tidak mempedulikan kematian dapat menyebabkan ketawaduan terhadap dunia dan bertambahnya kenikmatan syahwat. At-Taburasani Rasulullah berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mendengar suara gelak tawa dalam suatu majlis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adakah di majelismu pembicaraan mengenai pun hancur segala kenikmatan syahwat? Para sahabat semua bertanya, ya Rasulullah, apakah itu pun hancur kenikmatan syahwat? Beliau menjawab, mau. Sebab sebuah hadis menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat maut karena hal itu akan menghapuskan dosa dan menghilangkan rasa cinta kepada dunia. Nabi SAW juga bersabda, sekiranya kamu mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu setelah kematianmu, niscaya kamu tidak akan berselera makan dan tidak dapat menikmati segarnya air. Rasulullah SAW berwasiat kepada seorang sahabat bernama, berbanyaklah mengingat maut karena hal itu akan menghalangimu dari meminta hal-hal lainnya. Sebuah hadis lagi berbunyi, berbanyaklah mengingat maut. Barang siapa berbanyak mengingat maut, maka hatinya akan segar
kematian menjadi mudah baginya. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak menyukai mati. Bagaimana cara mengobatinya?" Rasulullah SAW balik bertanya, "Apakah engkau memiliki harta?" "Ya," jawabnya. Nabi SAW menjawab, "Kirimkanlah harta itu lebih dulu ke akhirat, disedekahkan. Karena hati manusia selalu terbawa kepada hartanya. Dengan demikian, jika hartanya dikirim lebih awal, maka ia akan berkeinginan untuk pergi ke sana. Dan apabila harta itu meninggal, dan apabila harta itu tertinggal di belakang, maka ia ingin selalu bersama-sama dengannya." Alhamdulillah. Beberapa hadis sedang kita dengar menjadi penyemangat untuk bisa mengamalkannya dan untuk terus beramal soleh untuk mempersiapkan diri kepada kehidupan yang kekal yang di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi